Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu sosok ulama yang sangat dihormati di Jawa Tengah, yaitu Ki Ageng Pandanaran. Mari kita ikuti perjalanan spiritual beliau yang penuh hikmah dan inspirasi. Awal kehidupan Ki Ageng Pandanaran. Ki Ageng Pandanaran, yang dikenal pula sebagai Sunan Tembayat, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di Jawa Tengah. Ia lahir dalam keluarga bangsawan Kerajaan Demak, sebuah kerajaan Islam yang berperan besar dalam penyebaran agama di Nusantara. Nama aslinya adalah Raden Kusen, atau dikenal juga sebagai Raden Jakaswiryo, tergantung pada berbagai sumber sejarah yang menyebutkan. Sejak kecil, Ki Ageng Pandanaran sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam pembelajaran agama dan pemerintahan. Ayahnya, seorang pejabat tinggi di Kerajaan Demak, memastikan pendidikan putranya berlangsung secara menyeluruh. Hal ini mencakup ilmu syariat Islam, tata negara, hingga seni berdiplomasi. Bekal yang kelak menjadi modal utama Ki Ageng dalam menyebarkan Islam dan memimpin wilayah Tembayan. Lingkungan istana yang penuh dinamika politik dan spiritual membentuk pribadinya. Ki Ageng muda sering berinteraksi dengan para ulama besar yang sering hadir di Istana Demak, seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Kehadiran para wali ini memberikan pengaruh mendalam terhadap perkembangan spiritual Ki Ageng. Namun perjalanan hidupnya tidak melulu diwarnai kemuliaan. Ki Ageng Pandanaran menghadapi dilema besar ketika harus meninggalkan kenyamanan kehidupan istana dan menjalani laku prihatin untuk melanjutkan perjuangan sebagai pemimpin penyebar Islam di daerah yang belum sepenuhnya tersentuh dakwah. Bab berikutnya akan mengisahkan bagaimana perjalanan Ki Ageng Pandanaran meninggalkan kehidupan istana menuju pengabdian di Tembayan. Setelah memasuki usia dewasa, Ki Ageng Pandanaran mencapai puncak kariernya dengan diangkat sebagai Bupati Semarang. Penunjukan ini bukan tanpa alasan. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, memiliki wawasan luas, dan menguasai ilmu pemerintahan dengan baik. Posisi ini juga merupakan amanah yang menunjukkan kepercayaan besar dari Kerajaan Demak terhadap kemampuannya. Sebagai seorang pemimpin, Ki Ageng Pandanaran terkenal akan sifatnya yang adil dan bijaksana. Ia memimpin rakyat dengan penuh perhatian, memastikan keadilan ditegakkan dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Di masa awal pemerintahannya, Semarang berkembang pesat baik dari segi ekonomi maupun spiritual, dengan nilai-nilai agama Islam yang terus disebarluaskan kepada masyarakat. Namun seiring waktu, kekuasaan dan kemewahan mulai menggoda hatinya. Hidup di tengah istana yang megah dengan segala fasilitasnya membuat Ki Ageng Pandanaran perlahan terlena oleh kehidupan duniawi. Perhatiannya yang sebelumnya terfokus pada nilai-nilai agama mulai teralihkan oleh kemegahan dan kesenangan hidup. Kemewahan menjadi hal yang ia nikmati, hingga sedikit demi sedikit prinsip dan kesadaran spiritualnya memudar. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi dirinya secara pribadi, tetapi juga menciptakan jarak dengan nilai-nilai keulamaan yang menjadi dasar hidupnya selama ini. Beberapa pihak yang dekat dengannya mulai menyadari perubahan tersebut, tetapi mereka tidak selalu berani menegur secara langsung. Namun, perjalanan hidup Ki Ageng Pandanaran tidak berhenti di sini. Dilema antara duniawi dan spiritual akan membawanya pada peristiwa besar yang mengubah jalan hidupnya. Bab berikutnya akan menceritakan bagaimana Ki Ageng Pandanaran mendapatkan pencerahan kembali dan memilih jalan yang membawa manfaat besar bagi agama dan masyarakat. Suatu hari, ketika Ki Ageng Pandanaran sedang menikmati kemewahan hidupnya sebagai Bupati Semarang, ia bertemu dengan seorang tamu tak terduga, Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang dikenal akan kebijaksanaan dan pendekatan dakwahnya yang halus. Pertemuan ini terjadi dalam suasana yang tenang namun penuh makna, menjadi titik balik dalam perjalanan hidup Ki Ageng Pandanaran. Sunan Kalijaga dengan gaya bicaranya yang lembut namun tegas, memberikan teguran yang menyentuh hati.
Ia menyampaikan bahwa seorang pemimpin tidak seharusnya terjebak dalam kemewahan dan kesenangan duniawi. Sunan Kalijaga mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang harus digunakan untuk melayani rakyat dan mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan sekadar menikmati harta atau kekuasaan. Kekayaan dan kedudukan hanyalah sementara, kata Sunan Kalijaga. Apa gunanya semua itu jika engkau melupakan tanggung jawab spiritualmu? Seorang pemimpin yang baik adalah yang mampu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Teguran itu mengguncang hati Ki Ageng Pandanaran. Kata-kata Sunan Kalijaga terasa seperti cermin yang memperlihatkan betapa jauhnya ia telah menyimpang dari nilai-nilai yang diajarkan sejak kecil. Ia merenung dalam-dalam, mengingat kembali masa-masa ketika dirinya masih hidup sederhana, namun penuh dengan keikhlasan dan keberkahan. Dalam pertemuan itu, Sunan Kalijaga juga memberikan nasihat untuk meninggalkan segala kemewahan duniawi dan memulai perjalanan spiritual yang lebih mendalam. Ia menyarankan agar Ki Ageng Pandanaran menjalani laku prihatin sebagai bentuk pertobatan dan pendekatan kepada Allah. Pertemuan dengan Sunan Kalijaga menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Ki Ageng Pandanaran. Ia mulai menyadari bahwa tanggung jawabnya sebagai pemimpin bukan hanya terhadap rakyatnya di dunia, tetapi juga terhadap dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Setelah merenungkan teguran Sunan Kalijaga, Ki Ageng Pandanaran mengambil keputusan besar yang mengubah arah hidupnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan segala kemewahan dan kekuasaan yang selama ini mengikat dirinya. Jabatan sebagai Bupati Semarang yang pernah ia banggakan ditanggalkan, bersama dengan kemegahan istana dan kenyamanan duniawi yang menyertainya. Keputusannya untuk berhijrah bukanlah hal yang mudah. Ia harus melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi dan menghadapi ketidakpastian hidup. Namun, dengan tekad yang kuat dan hati yang ikhlas, ia memulai perjalanan spiritualnya menuju Tembayat, sebuah daerah di Kabupaten Klaten yang masih sederhana dan jauh dari hingar-bingar kehidupan kota. Perjalanan menuju Tembayat bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin. Dalam perjalanan itu, Ki Ageng Pandanaran menjalani laku prihatin, seperti memperbanyak puasa, jikir, dan tafakur. Ia juga berusaha merenungi kesalahan-kesalahan masa lalunya, serta memperbaiki hubungan dirinya dengan Tuhan. Tembayat, yang saat itu belum banyak tersentuh dakwah Islam, menjadi tujuan utama Ki Ageng Pandanaran untuk melanjutkan perjuangannya. Ia memilih wilayah ini karena letaknya yang strategis sebagai jalur penghubung, serta potensinya sebagai pusat penyebaran agama Islam. Di Tembayat, Ki Ageng mendirikan tempat belajar agama dan mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Seiring berjalannya waktu, nama Ki Ageng Pandanaran semakin dikenal sebagai tokoh ulama yang karismatik. Ia bukan hanya dihormati karena ilmunya, tetapi juga karena kerendahan hatinya. Di Tembayat, ia membangun hubungan erat dengan masyarakat melalui pendekatan yang penuh kasih sayang dan teladan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Setelah tiba di Tembayat, Ki Ageng Pandanaran segera memulai misinya untuk menyebarkan ajaran Islam. Ia menyadari bahwa keberhasilan dakwah tidak hanya bergantung pada penyampaian ilmu, tetapi juga pada pendekatan yang bijaksana dan dapat diterima oleh masyarakat setempat. Dengan tekad itu, ia mendirikan sebuah pesantren sederhana sebagai pusat pembelajaran agama. Pesantren ini menjadi titik awal pembangunan komunitas berbasis Islam di Tembayat. Ki Ageng Pandanaran mengajarkan berbagai ilmu agama seperti tauhid, fikih, dan tasawuf kepada para santri yang datang dari berbagai penjuru. Selain itu, ia juga mengajarkan nilai-nilai moral, kerja keras, dan hidup sederhana. Metode pengajarannya yang lemah lembut dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa nyaman dan diterima, sehingga banyak yang tertarik untuk belajar darinya. Tidak hanya melalui pendidikan formal, Ki Ageng Pandanaran juga melakukan dakwah melalui teladan hidup sehari-hari. Ia selalu melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat, membantu mereka menghadapi berbagai persoalan, dan mengajarkan pentingnya kerjasama serta gotong royong.
Sikap rendah hati dan kedekatannya dengan rakyat membuatnya dihormati tidak hanya sebagai ulama, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual. Perlahan namun pasti, komunitas Islam di Tembayat tumbuh semakin besar. Para santri yang telah belajar dari Ki Ageng Pandanaran kemudian menjadi penyebar ajaran Islam di wilayah lain, memperluas pengaruhnya. Kehadiran pesantren juga menjadi pusat kegiatan masyarakat, baik dalam bidang keagamaan maupun sosial. Di Tembayat, Ki Ageng Pandanaran tidak hanya membangun komunitas, tetapi juga warisan spiritual yang abadi. Hingga kini, Tembayat dikenal sebagai salah satu tempat bersejarah dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah. Dan nama Ki Ageng Pandanaran dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam perjalanan tersebut. Selama menetap di Tembayat, Ki Ageng Pandanaran tidak hanya dikenal sebagai ulama dan pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai seorang wali Allah yang dianugerahi karomah. Karomah yang dimilikinya seringkali menjadi bukti nyata kekuasaan Allah, sekaligus cara untuk menguatkan iman masyarakat sekitar. Salah satu kisah karomahnya yang paling terkenal terjadi saat wilayah Tembayat dilanda kekeringan panjang. Penduduk setempat kesulitan mendapatkan air bersih, dan kondisi ini mengancam kehidupan mereka. Dalam situasi yang penuh keputusasaan, masyarakat mendatangi Ki Ageng Pandanaran untuk memohon pertolongan. Dengan hati yang penuh keikhlasan, Ki Ageng Pandanaran mengajak masyarakat berdoa bersama kepada Allah agar diturunkan rahmat-Nya. Setelah itu, ia membawa penduduk ke sebuah tempat yang ia tunjuk sebagai lokasi untuk menggali sumber air. Meski awalnya masyarakat ragu, mereka mengikuti arahannya dengan penuh keyakinan. Keajaiban pun terjadi. Dari tempat yang ditunjuk oleh Ki Ageng, muncul sebuah mata air yang mengalir jernih. Mata air ini tidak hanya memenuhi kebutuhan penduduk pada masa itu, tetapi juga terus ada hingga saat ini, menjadi saksi bisu atas karomah Ki Ageng Pandanaran. Penduduk setempat percaya bahwa mata air tersebut membawa berkah dan keberkahan yang luar biasa. Selain kisah tentang mata air, ada pula cerita lain mengenai kebijaksanaan dan karomah Ki Ageng Pandanaran. Dikatakan bahwa ia mampu membaca hati seseorang, memberikan nasihat yang tepat bagi mereka yang sedang menghadapi masalah, bahkan menyembuhkan orang yang sakit melalui doanya. Namun, semua hal luar biasa yang terjadi selalu ia nisbatkan kepada Allah, tanpa sedikit pun merasa bangga atau sombong. Karomah-karomah ini tidak hanya membuat masyarakat semakin menghormatinya, tetapi juga memperkuat keyakinan mereka terhadap ajaran Islam. Ki Ageng Pandanaran selalu menekankan bahwa mukjizat dan karomah hanyalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan tujuan akhir dalam beribadah. Ki Ageng Pandanaran meninggalkan warisan yang sangat mendalam bagi masyarakat Jawa Tengah, khususnya di daerah Tembayat. Sebagai seorang ulama yang sangat dihormati, warisan beliau tidak hanya terbatas pada pendirian pesantren atau lembaga pendidikan Islam. Lebih dari itu, ia berhasil menanamkan nilai-nilai Islam yang menjadi fondasi bagi budaya dan kehidupan sosial masyarakat sekitar. Pesantren yang didirikan oleh Ki Ageng Pandanaran tidak hanya menjadi pusat pembelajaran agama, tetapi juga menjadi tempat di mana nilai-nilai kesederhanaan, kerendahan hati, dan kedamaian diajarkan. Masyarakat Tembayat yang dahulu terbelakang, dengan adanya pesantren ini, mulai merasakan perubahan besar dalam kehidupan mereka. Dakwah yang disampaikan Ki Ageng dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang membentuk karakter masyarakat yang lebih beradab, saling menghormati, dan hidup rukun. Selain mendirikan pesantren, Ki Ageng Pandanaran juga menanamkan pentingnya kehidupan spiritual yang seimbang dengan kehidupan duniawi. Ia mengajarkan bahwa kekayaan dan kekuasaan bukanlah tujuan utama, melainkan alat untuk beribadah dan melayani masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi inti ajaran yang terus diwariskan oleh para santri dan masyarakat Tembayat hingga hari ini. Warisan terbesar Ki Ageng Pandanaran adalah pengaruhnya yang langgeng dalam membentuk masyarakat yang lebih religius, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang. Tidak hanya masyarakat Tembayat,
tetapi juga wilayah sekitarnya, dipengaruhi oleh ajaran-ajaran beliau. Para santri yang telah menimba ilmu di pesantrennya kemudian menyebarkan dakwah Islam ke berbagai daerah, memperluas pengaruhnya hingga ke wilayah yang lebih luas di Jawa Tengah. Sampai sekarang, makam Ki Ageng Pandanaran yang terletak di Gunung Jabalkat, Klaten, menjadi salah satu tempat ziarah yang paling sering dikunjungi umat Islam. Makamnya tidak hanya dihormati sebagai tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga sebagai simbol keteladanan hidup seorang ulama besar yang mengabdikan dirinya untuk agama, masyarakat, dan bangsa. Setiap tahun, ribuan peziarah datang untuk memohon berkah dan mendoakan beliau, mengingat jasanya yang begitu besar dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah. Keberadaan makam Ki Ageng Pandanaran di Gunung Jabalkat juga menjadi pengingat bagi generasi muda untuk mengikuti jejak perjuangan beliau dalam memperjuangkan ajaran Islam dan membangun masyarakat yang lebih baik. Kisah Ki Ageng Pandanaran bukan hanya sebuah cerita sejarah, tetapi juga sebuah teladan hidup yang abadi bagi umat Islam, khususnya di Jawa Tengah. Perjalanan hidupnya yang penuh dengan dinamika, dari seorang pemimpin duniawi menjadi seorang pemimpin spiritual, mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Ki Ageng Pandanaran, dengan segala kedudukan dan kemewahan yang dimilikinya di awal hidup, sempat terjerat oleh godaan dunia. Namun, pertemuannya dengan Sunan Kalijaga membuka matanya bahwa kekayaan dan kekuasaan hanyalah sementara, dan yang lebih penting adalah amal ibadah, serta pengabdian kepada Allah. Keputusan beliau untuk meninggalkan jabatan dan hidup sederhana di Tembayat menjadi bukti bahwa jalan spiritual tidak hanya untuk orang-orang biasa, tetapi juga untuk para pemimpin yang ingin mencari kedamaian dan pencerahan sejati. Perubahan besar yang terjadi dalam hidup Ki Ageng Pandanaran menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Dari seorang bupati yang terlena oleh kemewahan dunia, ia bertransformasi menjadi seorang wali yang dihormati, yang tidak hanya memimpin dengan ilmu, tetapi juga dengan hati. Ia mengajarkan bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang mampu menyeimbangkan tanggung jawab duniawi dengan kewajiban spiritual, dan tidak terperangkap dalam gemerlap kehidupan yang hanya sementara. Ki Ageng Pandanaran mengajarkan kita bahwa hidup yang bermakna bukanlah hidup yang didedikasikan untuk mengejar harta atau kekuasaan, tetapi hidup yang dipenuhi dengan kebermanfaatan bagi orang lain dan kedekatan dengan Tuhan. Teladan hidupnya mengingatkan kita untuk selalu menjaga niat, tidak terjerumus dalam kesenangan dunia, dan berfokus pada amal yang akan membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik di akhirat. Kisahnya juga menginspirasi umat Islam untuk tidak takut untuk berubah. Meskipun kita mungkin terperangkap dalam kesalahan atau kealpaan, selalu ada kesempatan untuk bangkit dan kembali ke jalan yang benar. Seperti halnya Ki Ageng Pandanaran, siapapun bisa kembali ke jalan spiritual dan mencapai pencerahan yang lebih tinggi, asalkan niat dan usaha untuk memperbaiki diri ada. Warisan yang ia tinggalkan, baik melalui pesantren, ajaran, maupun keteladanan hidupnya, tetap hidup hingga kini. Kisahnya menjadi pelajaran abadi bagi kita semua tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ki Ageng Pandanaran tidak hanya berperan dalam perubahan hidup pribadi, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan dakwah Islam di Jawa Tengah. Sebagai tokoh spiritual dan pendiri pesantren di Tembayat, beliau menjadi pusat referensi bagi banyak ulama dan pemimpin Islam lainnya di wilayah tersebut. Melalui pengajaran dan kegiatan dakwah yang dilakukan di pesantrennya, Ki Ageng Pandanaran membangun sebuah fondasi yang kokoh untuk penyebaran ajaran Islam. Para santri yang belajar di pesantren beliau kemudian menyebarkan ilmu dan nilai-nilai Islam ke berbagai daerah, menjadikan Tembayat sebagai salah satu pusat pendidikan Islam yang terkenal di Jawa Tengah. Banyak dari mereka yang menjadi ulama dan tokoh masyarakat
yang membawa ajaran Ki Ageng Pandanaran ke wilayah yang lebih luas, memperkenalkan cara berdakwah yang damai dan penuh kebijaksanaan. Selain itu, beliau juga menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, memberi mereka pengajaran tentang kehidupan sosial dan beragama yang harmonis. Dakwah yang dilakukannya tidak hanya terbatas pada pengajaran agama, tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang berbudaya Islami, yang mengutamakan kasih sayang, kejujuran, dan kebersamaan. Dalam hal ini, Ki Ageng Pandanaran mengajarkan pentingnya kehidupan sosial yang seimbang, di mana nilai-nilai agama diterapkan dalam segala aspek kehidupan, baik itu dalam urusan keluarga, pekerjaan, maupun interaksi sosial. Ki Ageng Pandanaran menyadari bahwa untuk membangun sebuah masyarakat yang kuat dan sejahtera, ia harus memulai dengan mendidik individu untuk menjadi pribadi yang baik, berbudi pekerti luhur, dan taat pada agama. Melalui ajarannya yang mendalam dan pengaruh yang kuat, beliau membimbing banyak orang untuk menemukan jalan hidup yang lebih baik, tidak hanya secara spiritual tetapi juga secara sosial dan moral. Pengaruh dakwahnya tidak hanya terasa di Tembayat, tetapi meluas ke daerah-daerah lain di Jawa Tengah, mempengaruhi banyak orang untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan dakwah Ki Ageng Pandanaran yang penuh kasih dan kelembutan menjadi contoh bagaimana agama dapat diterima dengan hati yang terbuka tanpa paksaan. Hingga kini, nama Ki Ageng Pandanaran tetap dikenang sebagai salah satu tokoh besar dalam sejarah dakwah Islam di Jawa Tengah. Dan warisannya terus hidup melalui santri dan masyarakat yang pernah dipengaruhinya. Penyebaran ajaran Islam yang dibawa oleh Ki Ageng Pandanaran, baik melalui pesantren, dakwah pribadi, maupun pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat, membentuk landasan yang kuat bagi perkembangan Islam di Jawa Tengah, menjadikannya salah satu tokoh yang berperan penting dalam sejarah penyebaran Islam di Pulau Jawa. Setelah meninggal dunia, makam Ki Ageng Pandanaran di Gunung Jabalkat, Klaten, menjadi tempat yang penuh berkah dan dihormati oleh umat Islam. Setiap tahun, ribuan peziarah dari berbagai penjuru datang untuk mengunjungi makam beliau, memohon doa dan keberkahan. Bagi masyarakat setempat, makam tersebut bukan sebagai tempat peristirahatan terakhirnya, tetapi juga sebagai simbol keteladanan hidup seorang ulama yang memiliki hubungan kuat dengan Allah. Kehadiran makam Ki Ageng Pandanaran di Gunung Jabalkat juga memiliki nilai spiritual yang mendalam. Bagi para peziarah, ziarah ke makam ini tidak hanya sekadar untuk mengenang jasa-jasa beliau, tetapi juga untuk mendapatkan ketenangan batin dan kekuatan spiritual. Banyak orang yang datang dengan penuh harap, meyakini bahwa doa yang dipanjatkan di sana akan lebih mudah dikabulkan. Keberkahan yang dirasakan oleh para peziarah ini menjadi bukti nyata bahwa makam Ki Ageng Pandanaran tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga nilai spiritual yang terus mengalirkan kedamaian bagi setiap orang yang datang dengan niat tulus. Selain itu, makam Ki Ageng Pandanaran menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat. Setiap tahun di sekitar makam diadakan pengajian dan kajian-kajian Islam yang mengingatkan kembali ajaran-ajaran beliau. Hal ini membuat makam beliau tetap menjadi tempat yang hidup dan terus menginspirasi banyak orang, bahkan generasi muda, untuk terus mengikuti teladannya. Pengajian yang diadakan di sekitar makam juga menjadi ajang silaturahmi dan memperkuat ukhuwah Islamiyah di kalangan umat. Makam Ki Ageng Pandanaran tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga bagian dari kehidupan spiritual masyarakat yang terus menghargai dan menjaga warisan beliau. Sebagai simbol keteladanan dan kedekatan dengan Allah, makam ini menjadi salah satu tujuan utama bagi mereka yang mencari kedamaian hati dan keberkahan dalam hidup. Warisan spiritual yang ditinggalkan oleh Ki Ageng Pandanaran tetap hidup dan memberikan pengaruh besar bagi masyarakat, memperkuat ikatan mereka dengan ajaran Islam yang beliau sebarkan selama hidupnya. Melalui makam ini, nilai-nilai kebijaksanaan, kesederhanaan, dan keteladanan yang dimiliki Ki Ageng Pandanaran
terus mengalir dan memberikan inspirasi bagi umat Islam di Jawa Tengah dan luar daerah. Meskipun dikenal sebagai seorang ulama besar dan pemimpin spiritual, Ki Ageng Pandanaran juga menjalani kehidupan sehari-hari yang sangat sederhana dan penuh keteladanan. Kehidupannya yang jauh dari kemewahan duniawi, bahkan setelah meninggalkan jabatan sebagai bupati, menjadi contoh nyata bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kedekatan dengan Allah dan kehidupan yang penuh makna. Ki Ageng Pandanaran dikenal sangat disiplin dalam menjalani rutinitas harian yang penuh ibadah. Setiap pagi, ia memulai hari dengan syalat tahajud, doa, dan zikir, menjaga hubungan spiritual yang erat dengan Allah. Kegiatan ibadah ini tidak hanya menjadi sarana mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi juga sebagai fondasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Ia menekankan pentingnya menjaga waktu, melaksanakan ibadah dengan penuh kekhusyukan, serta berusaha menghindari sikap tergesa-gesa dan kelalaian dalam beramal. Ia juga mengajarkan kepada para santrinya tentang pentingnya kesederhanaan dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Di tengah masyarakat yang seringkali terjebak dalam kesenangan duniawi, Ki Ageng Pandanaran mengingatkan bahwa kebahagiaan hakiki terletak pada kedekatan dengan Allah dan melaksanakan perintahnya. Dalam setiap aktivitas sehari-hari, baik dalam berdakwah, mengajar, maupun berinteraksi dengan masyarakat, Ki Ageng Pandanaran selalu menunjukkan contoh yang baik. Ia mengajarkan bahwa keberhasilan sejati tidak diukur dari kekayaan atau status sosial, tetapi dari kualitas ibadah dan hubungan yang baik dengan sesama. Ki Ageng Pandanaran juga sangat memperhatikan pendidikan moral dan spiritual bagi para santrinya. Ia mengajarkan mereka untuk tidak terjebak dalam kesenangan dunia yang bersifat sementara, tetapi untuk berfokus pada tujuan akhir, yaitu mencari keridhaan Allah dan mempersiapkan kehidupan abadi di akhirat. Prinsip ini menjadi pegangan hidup bagi banyak orang yang mengikuti jejaknya, mengingatkan mereka untuk menjaga kesucian hati dan kesederhanaan hidup meskipun hidup di tengah dunia yang penuh dengan godaan. Kepribadiannya yang penuh dengan kebijaksanaan dan keteladanan membuatnya sangat dihormati, baik oleh orang tua maupun pemuda. Banyak yang mengagumi sikap sabar dan tawakalnya dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Sikap rendah hati dan keberanian beliau dalam menegakkan kebenaran memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk menjalani hidup yang lebih baik. Kehidupan sehari-hari Ki Ageng Pandanaran yang penuh dengan kesederhanaan, kedamaian batin, dan keteguhan hati ini menjadi cerminan bahwa meskipun seseorang hidup dalam kesulitan atau ketidakpastian, dengan iman yang kuat dan niat yang baik, ia dapat menemukan kedamaian sejati. Hal ini menjadi salah satu warisan terbesar beliau, yang terus menginspirasi hingga kini. Keteladanan beliau dalam menjalani kehidupan yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan ketekunan terus menghidupkan semangat untuk mengikuti jalan spiritual yang benar. Demikianlah kisah perjalanan hidup Ki Ageng Pandanaran yang telah menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteladanan beliau untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, menjalani hidup dengan kesederhanaan, dan selalu mengedepankan kebaikan dalam setiap langkah kita. Terima kasih telah menyimak. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah yang penuh hikmah dan makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.